Halo semua, kali ini Alam Sukma akan membacakan sebuah novel legendaris yang berjudul Penunggu Jenazah, karya Abdullah Harahap. Ia dibenci semua orang, bahkan kekasih yang ia cintai disingkirkan dengan kejam dari sisinya. Tetapi suatu waktu, orang-orang itu toh membutuhkan dirinya. Kini mereka tahu kematian adalah sahabat yang terdekat. Kita mewarisi kutuk yang ditimpakan pada nenek moyang kita, anakku. Kau ditakdirkan jadi penunggu jenazah, seperti juga telah ditakdirkan padaku, pada kakekmu, pada moyangmu. Takdir kedua yang harus kau jalani, membujang seumur hidupmu, atau istrimu mati ketika kau masih sayang-sayangnya padanya. Sepi menyentak waktu jam dinding berdentang dengan suara yang mengejutkan, lebih keras dari biasa, meninggalkan gaung memanjang di ruang depan yang sempit, di mana beberapa orang lelaki tengah duduk bersila dalam bentuk lingkaran. Gaung itu seperti bersatu dengan asap dari dupa yang mengepul di tengah-tengah lingkaran, meliuk-liuk liar, biarpun tidak ada angin yang bertiup. Pintu terkunci rapat. Demikian pula jendela. Pengap bukan main. Dan asap menyan yang bertemperasan di langit-langit ruangan benar-benar menimbulkan bau tidak enak. Namun tidak ada seorang pun yang bangkit untuk membuka jendela agar hawa segar masuk ke dalam, apalagi menyikapkan tirai ruang tengah. Tidak seorang pun yang bergerak dari tempat duduknya sampai sudah jam 10. Salah seorang di antara mereka berbisik pelan, tetapi begitu tiba-tiba. Semua kepala tertengadah menatap orang itu. Berpasang-pasang mata memancarkan kecemasan. Ya, sudah jam 10. Mengapa orang itu belum datang? Keluh laki-laki yang lebih muda di dekat pintu keluar. Suaranya resah. Ia bergerak sedikit gelisah. Ia baru saja akan membuka mulut untuk meneruskan keluhannya. Waktu sayup terdengar. Gonggongan anjing. Bukan gonggongan, tetapi lolongan. Mula-mula rendah, lalu tinggi. Rendah lagi, memanjang. Refleks mereka saling berpandangan. Dan seperti dikomando, pandangan semua laki-laki itu beralih ke gorden pintu yang menutupi pemandangan ke ruang tengah. Kain gorden itu bergerak perlahan-lahan. Nafas-nafas berat seketika meluncur dari mulut salah seorang di antara mereka. Laki-laki pertama tadi, yang rambutnya sudah ubanan dan tulang pipinya kempot dimakan usia,
Enggan, ia bergumam. Sayang, anak-anak dan ibunya sudah mengungsi ke rumah Bu Enju. Ia menoleh pada laki-laki di dekat pintu. Mengapa tak kau buatkan kopi lagi, Parjo? Yang dipanggil dengan nama Parjo menelan ludah. Dengan kejut matanya memandangi gelas demi gelas di depan mereka. Ada yang sudah kosong, ada yang masih berisi setengah, bahkan ada yang penuh, belum disentuh sama sekali. Tentunya sudah teramat dingin karena sudah dihidangkan semenjak lepas Isya. Sebelum nyonya rumah hijrah ke rumah sebelah. Tak usah repot-repot. Untung ada suara-suara mendesah. Parjo menarik nafas lega, lalu sepi lagi. Seseorang yang duduknya paling dekat dengan pedupaan menapakkan biji batu-batu menyan ke pedupaan. Berkeretak bunyinya, berpercik-percik apinya seperti mercon. Meledak-ledak memecah kesepian yang mencekam di dalam ruangan. Helaan-helaan nafas lagi, lalu diam. Suara bergemerasat yang keras terdengar di luar rumah. Diiringi lolongan anjing yang menyayat hati. Semua kepala tertengadah lagi. Kali ini menatap ke arah pintu. Apa itu? Seseorang berbisik, gemetar. Entah. Rungut Parjo kecut. Pergilah lihat. Kata laki-laki bertulang pipi kempot dengan mata marah ke arah Parjo. Yang diperintah secara halus menelan ludah berkali-kali. Lalu pelan-pelan bangkit. Kakinya agak gontai waktu berjalan ke arah pintu. Di sana ia tertegun sebentar. Diam mendengarkan. Lantas menoleh ke belakang pada orang-orang yang masih duduk bersila di tempat masing-masing. Mereka juga sama memperhatikan dirinya. Sehingga dengan riku, Parjo terpaksa memutar anak kunci dengan jari jemari gemetar. Tangannya berkeringat keluar dan suaranya seperti tercekik waktu ia tiba-tiba melompat mundur. Yang lain terperanjat. Ada apa? Desah seseorang. Parjo menghela nafas panjang. Bukan apa-apa, hanya kaget, rungutnya. Lantas berjalan lagi ke pintu. Ia membukanya lebih lebar dan berpasang-pasang mata di belakangnya juga terbentang lebih lebar. Malah ada yang seperti mau terloncat keluar. Engsel pintu berderit nyaring dan kemudian terhempas keras menghantam tembok. Angin dingin bertiup masuk. Sesosok tubuh bermuka pucat berdiri di muka pintu. Ia mengenakan celana hitam, kemeja kotak-kotak berwarna gelap, dengan kain sarung yang juga hitam melingkar dari pundak sampai batas pinggang. Ia rupanya tidak mengenakan alas kaki, sehingga langkah-langkahnya tidak terdengar waktu berjalan ke teras. Lantas berdiri di pintu waktu Parjo tiba-tiba membukanya. Aku Kurdi.
gumamnya dengan suara berat. "Oh," cetus Parjo, lalu menyingkir memberi jalan. "Masuklah Pak Kurdi, kami sudah lama menunggu." Laki-laki setengah umur bermuka pucat itu masuk ke dalam. Tubuhnya sedang, tidak tinggi, tidak pula pendek, tidak gemuk, namun tak bisa dikatakan kurus. Gerak-geriknya tenang, bahkan tampak lamban sehingga ia bukanlah tipe seorang lelaki yang patut diperhatikan secara khusus. Tetapi ketika bibirnya yang tipis memperlihatkan seutas senyum kering, disertai sinar mata yang tajam berkilat-kilat, semua orang yang berada di ruang depan itu seolah-olah melihat makhluk asing yang kehadirannya tidak boleh dilepaskan sekejap mata pun jua. Laki-laki beruban dekat pintu ruang tengah berdiri menyongsong. Yang lain mengikuti. "Kami senang Nak Kurdi datang," ujarnya seraya menjabat tangan tamu yang datang kemalaman itu. "Terima kasih. Mana mayatnya?" Orang tua yang rupanya adalah penghuni rumah menggerakkan dagu ke arah ruang dalam. "Di sana," sungutnya menguatkan. Kurdi memperhatikan dupa menyan yang mengubulkan asap di atas tikar pandan. Ia menghirup asap menyan itu dengan perasaan nikmat, dan sepasang matanya yang berkilat-kilat tampak kesenangan. Angin dingin bertiup semakin kencang lewat pintu yang menganga. "Tutupkan Parjo," kata orang tua tadi dengan muka memberengut. Parjo bergerak ke pintu dengan malas, dan sebelum menutupkannya, ia sempat meninjau keluar lewat pekarangan sempit berpintu pagar kecil. Ia melihat bayangan sesuatu dalam gelap. Sebentuk kereta yang aneh, dengan seekor kuda yang berdiri di atas keempat kakinya yang kukuh. Dengan kepala tegak, memandang ke arah rumah. Parjo tak dapat melihat sinar mata kuda itu dalam kegelapan. Namun, ia bisa menangkap suara mendengusnya yang keras dan kering. Tak jauh dari kereta, sesosok makhluk berbaring di atas tanah berumput, juga dengan kepala tegak memandang ke arah rumah. Sinar matanya tampak samar-samar berbentuk sepasang bintik-bintik kecil berwarna kuning kemerahan. "Anjing," desis Parjo kecut, seraya menutupkan pintu buru-buru. Berderak bunyinya karena tergesa-gesa. Sementara yang lain termasuk Parjo duduk kembali di tempat masing-masing. Kurdi masuk ke ruang dalam ditemani oleh tuan rumah. Lewat tirai kurden yang terbuka sebagian waktu mereka masuk, kedua orang itu berjalan pelan-pelan ke tengah ruangan yang diterangi lampu bervoltase kecil. Di antara perabotan-perabotan yang disingkirkan ke tepi, tergelar tikar lebar di atas mana digelarkan sebuah kasur ukuran kecil. Selendang batik dari harga murahan menutupi sesosok tubuh, mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Meskipun lampu ruang tengah cukup untuk menyinari mayat itu, di sekelilingnya masih dipasang lilin-lilin yang tinggal puing-puingnya saja lagi menyala lemah. Bau menyan campur baur dengan bunga rempah-rempah di dekat kepala mayat. Setelah kumat kamit sebentar, Pak Kurdi memerintah,
Bukalah. Orang tua itu berjongkok, lalu dengan tangan gemetar. Pelan-pelan ia menyikapkan ujung kain yang menutupi bagian kepala. Pelan-pelan pula, wajahnya ia tolehkan ke arah lain dengan mata yang terpejam. Di dekatnya, tamu bermuka pucat itu memandang ke bawah dengan mata terbuka lebar. Mula-mula ia melihat rambut yang ikal, panjang bergerai, lebat dan hitam, disusul oleh dahi yang rekah di bagian pelipis, meninggalkan bengkak berwarna merah kebiru-biruan. Di bawah alis tipis, lentik dan bagus bentuknya. Sepasang mata tampak melotot di antara kelopak-kelopak yang hancur, bercampur darah mengering. Terus, sungut Kurdi, waktu gerakan tangan yang membuka kain penutup agak tersandat. Orang tua itu terkejut, lantas menyikapkan kain selendang, sekaligus sehingga wujud mayat itu tampak lebih jelas. Orang-orang yang berada di ruang depan sama-sama menarik nafas, lantas sama-sama pula memalingkan muka dari arah ruang tengah. Orang tua yang berjongkok di sebelah Kurdi mulai menangis. Tersendat-sendat, di antara suara tangisnya ia berkata, "Anak malam, iya. Kurdi manggut-manggut bergumam, Ya, aku maklum. Aku belum mengenal menantu bapak ini. Kalaupun ia pernah bertemu denganku, ia tak akan kukenali kembali. Wajahnya begitu rusak. Boleh dikata anggota-anggota tubuhnya hampir hancur. Anak malang. Apa yang menyebabkan ia mati dalam keadaan sedemikian rupa, Pak Marto?" Orang tua yang sudah ubanan itu sesenggukan. "Nekat," jawabnya. "Ningsih nekat. Tak bisa menahan diri. Kamu tidak tahu mengapa ia tiba-tiba menghilang tadi siang dari rumah. Lalu sore hari ada orang mengabari bahwa iya. Pak Marto tiba-tiba berteriak histeris. "Mengapa, Ningsih? Mengapa? Mengapa kau lakukan itu, anakku? Mengapa?" "Apa yang lakukan, Pak Marto?" "Iya." Orang tua itu menahan sedu sedanya. Suara berat Pak Kurdi memberikan pengaruh aneh pada dirinya. "Ia bunuh diri. Ya, terjun ke rel pada saat kereta api barang lewat. Aduh, orang itu bilang ada yang melihat Ningsih berdiri begitu lama di pinggir rel. Mula-mula disangka mau menyeberang, sampai kereta itu datang dan Ningsih tiba-tiba berlari ke arah PAUD itu datang. Ia tak sempat terjun ke tengah-tengah rel ketika tubuhnya disambar oleh lokomotif dan..." Kurdi manggut-manggut lagi. Dalam. "Ia terhempas ke pinggir rel. Begitu orang yang menjemputku ke rumah telah menceritakannya padaku. Sangat tergesa-gesa, sehingga aku tidak mendengar seluruh kejadiannya. Ia mati seketika, Kurdi. Lalu kami buru-buru ke sana dan..." "Tentu, tapi yang ingin kutanyakan, mengapa ia melakukannya?"
Orang tua itu tertengada memandangi tamu asing itu. Matanya tampak tidak senang. "Anakku telah mati," sungutnya dingin. "Tak sempat kami kuburkan hari ini. Lalu kami panggil untuk menjaganya. Itu saja. Jadi..." Seraya geleng-geleng kepala, Kurdi bergumam. "Lihatlah pandangan matanya. Ia mati penasaran. Karena itulah aku kalian panggil, Pak Marto." Kurdi tersenyum renyah dan erang kaku. "Kalian penakut. Kalian penakut karena kalian merasa bersalah. Kalian jadi penakut." Berkata demikian, sepasang mata Kurdi berkilau-kilauan di wajahnya yang pucat. Pak Marto terbungkam, lalu menundukkan kepala dengan patuh, seolah-olah mengakui tuduhan yang dilemparkan padanya. "Perempuan ini punya kamar sendiri?" tanya Kurdi kemudian. Orang tua itu manggut-manggut. "Tidak bisakah kalian memberi penghormatan padanya barang sedikit? Baringkanlah anak bapak di atas ranjangnya sendiri." Pak Marto memandang Kurdi dengan heran. Matanya beradu dengan sepasang mata yang bersinar ganjil. Dengan kecut, Pak Marto bangkit lalu memanggil orang-orang di ruang depan. Bersama-sama mereka masuk ke dalam. Enggan, bersama-sama pula mereka pindahkan mayat yang sudah rusak wajah dan bagian-bagian tubuhnya itu ke kamar tidur. Teramat enggan. Selesai melakukan tugasnya, orang-orang itu cepat-cepat berlalu ke ruang depan. Kepada Parjo yang duduk termangu tanpa ikut masuk ke dalam, orang-orang itu pamit. Tak lama kemudian, Pak Marto menyusul. Ia menggamit Parjo, mengajaknya keluar seraya menjelaskan. "Orang tua itu minta dibiarkan sendirian. Ia ada di kamar tidur bersama mayat istrimu." Wajah Kurdi yang pucat diam tak bergerak-gerak setelah ia mengambil tempat duduk di sebuah kursi dekat kepala tempat tidur. Di hadapannya terbaring mayat yang baru saja dipindahkan di ruang tengah. Bagian-bagian wajah yang masih utuh tampak lebih pucat lagi. Di beberapa tempat malah sudah kebiru-biruan. Demikian pula sebagian lehernya yang jenjang. Seraya bibirnya yang kering, Kumat Kamit membaca mantra. Perlahan-lahan Kurdi membungkukkan badannya ke depan. Kain selendang yang menutupi mayat itu ia singkapkan seluruhnya. Mata Kurdi terpejam. Mulutnya Kumat Kamit lebih cepat. Terkadang disertai keluhan-keluhan berat dan rintihan-rintihan seperti kesakitan. Waktu ia buka matanya kembali, dua berkas sinar hijau kemerah-merahan membersih dari sepasang mata Kurdi. Menatap langsung ke arah di mana seharusnya terletak sepasang mata di wajah mayat yang sudah rusak itu. Tubuh Kurdi mulai bergetar. Keringat sebesar jagung membercik dari jidatnya waktu pelan-pelan ia berbisik. Kembalilah
Kembalilah kau, wahai arwah yang telah pergi. Sepi sejenak, Kurdi menggeram. Ku bilang, kembalilah. Aku tahu kau masih gentayangan di sekitar jasadmu. Kau belum tiba di padang yang semestinya, karena kau tak rela. Kembalilah arwah yang telah hilang. Kembalilah. Sosok tubuh yang hampir hancur di atas kasur bergerak sedikit. Hanya sedikit. Jangan enggan. Kembalilah. Kurdi membentuk dengan suara kesal. Tiba-tiba, gelembung-gelembung payudara di tubuh perempuan telanjang yang sudah menjadi mayat itu naik turun dengan gerakan-gerakan lambat. Mula-mula, lantas semakin lama, makin kencang, lambat lagi, kencang kembali, dan setelah helaan nafas berat, terluncur dari bibir pecah-pecah yang sebagian sudah somplak dagingnya, sehingga tampak beberapa buah gigi bertonjolan keluar. Gerakan naik turun dada mayat itu mulai teratur. Tanda-tanda kehidupan sudah terlihat nyata. Biarpun anggota-anggota tubuh lainnya masih diam, tidak bergerak-gerak. Orang-orang yang telah memandikan mayat itu, senja hari-harinya tampaknya tergesa-gesa. Atau demikian ketakutan, sehingga pekerjaan mereka tidak sempurna. Darah kering masih melekat di bahu yang bengkak kebiru-biruan. Juga di pertengahan lengan kanan yang hampir putus. Lutut kanan yang pecah, letaknya menyimpang. Mungkin tidak ada yang teringat untuk membetulkannya. Mungkin pula karena tulang-tulang lutut itu sudah hancur berantakan, sehingga sukar membetulkannya dalam posisi semula. Anak malang, desak Kurdi serak. Ia menelan ludah dan mereka benar-benar menelantarkan engkau. Tentu kau begitu penasaran, bukan? Helaan nafas berat keluar dari mulut mayat yang rusak itu. Dadanya bergelombang, cepat seperti marah. Tidak, gumam Kurdi seraya menyeringai. Aku tidak bermaksud menyakiti dirimu. Wajah mayat yang rusak itu terangkat dari bantal. Sekejap cuma karena kemudian terhempas kembali dengan keras. Kurdi tertawa kecil. Tulang lehermu patah. Jadi diamlah. Kau tidak bisa bergerak. Kau akan menurut segala perintahku. Sekarang jawablah. Siapa namamu, anak manis? Helaan nafas dari mulut mayat berubah jadi desau angin. Sayup-sayup terdengar suara memelas. Suara seorang perempuan, setengah marah, setengah menangis. Marni, umurmu buat apa kau tahu? Harus ku ketahui yang sekecil-kecilnya mengenai mayat-mayat yang kutunggu. 30 tahun, 2 bulan, dan cukup, tak usah kau sebutkan harinya. Ya, siang atau malam. Senja. Patut hatimu penasaran. Orang yang lahir senja hari seperti kau umumnya berhati penasaran. Apa yang terjadi pagi? Mengapa begitu cepat datangnya malam? Kau tak tahu. Karena kau lahir senja hari, lalu kau ingin tahu.
itulah sifatmu yang lebih menonjol dari sifat-sifat lain. Sangat penasaran, serba ingin tahu dan tidak sabaran. Dada mayat itu berbuncah-buncah. Kurdi memerhatikannya dan mulutnya tersenyum senang. Sifat jelek itulah yang menyebabkan kematianmu, benar bukan? Suara sayap-sayap itu bersungut-sungut. Kini, lantas apa pedulimu? Kurdi angkat bahu. Sudahi pertanyaan-pertanyaanmu, manusia terkutuk. Sudahilah, aku sangat lelah dan kesakitan. Tubuh mayat itu bergerak-gerak ke kiri kanan, menyertai permintaannya yang teramat memelas. Aku telah memenuhi panggilanmu. Karena itu, sudahilah siksaan ini. Cukuplah sudah siksaan yang kuterima menjelang saat-saat terakhir hidupku. Jangan tambah-tambah lagi. Hentikan kau manusia penghabis setan. Aku telah datang. Kau tentunya puas penghabis setan. Karena itu, katakanlah sekarang. Maukah kau menolongku? Kurdi menyeringai lebar. Tentu, sahutnya. Bangkitkan aku kembali. Bangkitkan aku untuk membalas sakit hatiku. Sakit hati? Pada siapa kau sakit hati? Perempuan laknat itu. Alis mata Kurdi yang berbentuk golok menyipit. Kau dimadu? Iya, aku dimadu. Haram jadah benar, aku dimadu. Perempuan laknat itu telah merenggut kebahagiaanku, merenggut cintaku, merenggut suamiku, kemudian merenggut hidupku. Ia tak bersalah apa-apa terhadapmu. Kurdi keberatan. Tak patut aku libatkan dirinya, siapapun juga perempuan itu. Tolonglah. Suara sayap-sayap itu berubah jadi jeritan sayup-sayup. Tolonglah, kau bangkitkan aku dan biarkan aku yang melakukannya. Kau tak usah turun tangan. Caranya? Lewat tangan suamiku. Tetapi, demi setan yang kau puja, tolonglah aku. Kurdi mengeluh, lalu terdiam lama. Bagaimana? Bersediakah kau? Lama pula baru Kurdi menjawab. Boleh, tetapi dengan satu syarat. Suara sayup-sayup itu berubah jadi suara tertawa pahit. Dan terkutuk kau, najis dirimu. Tetapi apa boleh buat? Apa syaratmu? Dari duniamu, kau sudah bisa menebak keinginanku. Jadah, seleramu terlalu rendah. Masihkah nafsu bejatmu bisa terbangkit melihat keadaan tubuhku yang begini rusak? Melihat dirimu saja aku sudah tidak bergairah. Padahal kau manusia utuh, masih hidup. Dan aku tahu kau seorang laki-laki yang bisa memuaskan seorang perempuan. Bila saja yang kau setubuhi perempuan yang masih bernyawa. Mayat itu cekikikan lewat bibir sobek dan gigi-gigi depannya yang bertonjolan keluar. Tidak jijikkah kau melihatku?
Kurdi tersenyum. Ia meraba kantung kemejanya yang hitam. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Untuk kelanjutan kisahnya akan kami tayangkan di video mendatang.